Salam hangat dan selamat datang kembali di Story Tanah Air. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami dalam menggali kisah-kisah legendaris dari penjuru Nusantara dan menghidupkan kembali warisan budaya dan kearifan lokal yang sudah ada sejak zaman dahulu. Jangan lupa untuk terus mendukung semangat belajar dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasinya. Semoga sahabat Story Tanah Air yang menonton video ini selalu sehat, diberikan rezeki yang melimpah dan kaya raya. Amin. Dan kali ini, kita akan menyelami salah satu legenda dari Tanah Enrekang, Sulawesi Selatan. Inilah legenda Gunung Nona. Saksikan kisah ini hingga akhir, dan biarkan cerita ini membawa kita menelusuri misteri Gunung Nona, gunung yang memiliki bentuk unik menyerupai simbol wanita. Pada zaman dahulu kala, di sebuah lembah subur di kaki Gunung Nona, berdirilah Kerajaan Tindalun. Kerajaan ini dikenal dengan hasil bumi yang melimpah serta masyarakatnya yang hidup rukun dan damai. Penduduknya sering mengadakan ritual syukur kepada dewa-dewa penjaga gunung sebagai ungkapan rasa terima kasih atas kehidupan yang sejahtera. Namun, suatu malam, keadaan yang damai itu berubah. Di tengah pekatnya kabut, terlihat cahaya api misterius menyala di kejauhan. Penduduk yang menyaksikan cahaya itu menjadi penasaran dan mulai berbisik-bisik di antara mereka. Sebagian menganggapnya sebagai pertanda buruk, sementara yang lain percaya itu adalah pesan dari para leluhur. Penasaran dan penuh rasa ingin tahu, seorang tetua adat memutuskan untuk mengumpulkan warga. Mereka sepakat untuk mencari tahu sumber cahaya misterius tersebut, meskipun malam semakin larut dan kabut semakin tebal. Dengan membawa obor, mereka mulai berjalan menuju lembah, berharap mendapatkan jawaban atas keanehan yang baru saja terjadi. Masang, seorang wanita cantik dari kampung tersebut, menjadi pemimpin perjalanan untuk mencari sumber cahaya itu. Ia adalah sosok yang dihormati karena keberaniannya dan pengetahuan luas tentang tradisi leluhur. Di tempat itu, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Seorang bayi laki-laki tergeletak di tengah lingkaran cahaya api. Bayi tersebut memiliki kulit putih bersih dan wajah yang tampan, seolah bukan berasal dari dunia manusia. Masang segera mengangkat bayi itu, sementara penduduk lainnya berlutut dalam rasa hormat dan takut. Mereka percaya bayi tersebut adalah titisan dewa yang datang untuk membawa pesan penting bagi mereka. Setelah pertemuan itu, bayi tersebut diberi nama Tomelo Rilangi, yang berarti anak dari langit. Masang merawatnya dengan penuh kasih sayang, meskipun ia sudah memiliki 5 anak sebelumnya. Kehadiran Tomelo Rilangi membawa suasana baru di kampung Tindalun, mengubah cara pandang masyarakat terhadap kehidupan dan spiritualitas mereka. Tomelo tumbuh menjadi pemuda gagah dengan paras yang membuat semua orang terpana. Masaang, meskipun memiliki 5 anak sebelumnya, merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kehadiran Tomelo membawa perubahan besar di kampung Tindalun. Masang sering berkata kepada penduduk bahwa Tomelo bukanlah anak biasa, melainkan titisan dewa yang harus dijaga. Ia mengajarkan nilai-nilai luhur kepada Tomelo, sehingga pemuda itu tumbuh menjadi sosok yang bijaksana dan penuh tanggung jawab. Penduduk kampung pun semakin menghormati dan menyayanginya. Sebagai pemuda yang aktif, Tomelo sering membantu penduduk bertani, memanen hasil bumi, dan menyelesaikan masalah sehari-hari. Ia menjadi teladan, tidak hanya karena ketampanannya, tetapi juga karena kebaikan hatinya. Seluruh kampung merasa beruntung memiliki sosok seperti Tomelo di tengah mereka. Setelah dewasa, Tomelo dijodohkan dengan putri raja yang tak kalah cantik. Pernikahan mereka dirayakan dengan pesta besar yang berlangsung selama 7 hari 7 malam. Kehidupan mereka yang makmur menjadi teladan bagi rakyat kerajaan Tindalun. Pesta perkawinan itu menjadi momen bersejarah bagi seluruh masyarakat Tindalun. Penduduk dari berbagai daerah datang membawa persembahan, seperti kain tenun, hasil bumi, dan hewan ternak. Raja sendiri memimpin upacara adat dengan penuh hikmat, memohon berkah kepada para leluhur dan dewa-dewa penjaga gunung. Setelah pernikahan,
Tumelao dan istrinya hidup harmonis dan menjadi simbol kebahagiaan bagi rakyat Tindalun. Mereka memimpin dengan adil dan bijaksana, membawa kemakmuran yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kehidupan di kampung pun semakin berkembang, dan rakyat hidup dalam damai serta sejahtera. Kemakmuran dan kebahagiaan yang berlimpah ternyata membawa dampak buruk bagi masyarakat Tindalun. Mereka mulai terjerumus dalam perilaku seks menyimpang. Hubungan di luar nikah menjadi hal yang biasa, dilakukan tanpa mengenal waktu atau tempat. Bahkan, perilaku ini mulai merambah ke lingkungan kerajaan. Raja yang memerintah merasa gelisah melihat masyarakatnya terjerumus dalam dosa. Ia memanggil para tetua adat dan tokoh agama untuk mencari solusi, namun upaya mereka tak berhasil. Semakin hari, perilaku masyarakat semakin jauh dari norma dan ajaran leluhur. Keresahan mulai menyebar di antara para pemuka adat. Mereka khawatir bahwa perilaku ini akan mendatangkan murka dari para dewa. Meskipun telah diingatkan berkali-kali, masyarakat tetap mengabaikan nasihat tersebut, hingga akhirnya petaka tak terhindarkan. Keadaan semakin parah ketika kabar mengenai perilaku masyarakat Tindalun sampai ke telinga para dewa. Kemarahan dewa meledak, dan mereka memutuskan untuk memberikan peringatan terakhir. Namun, masyarakat tetap tidak mengindahkan peringatan itu, sehingga para dewa akhirnya menjatuhkan kutukan. Langit di atas kampung Tindalun tiba-tiba berubah gelap, disertai dengan kilat dan guntur yang menggelegar. Tanah berguncang hebat, membuat penduduk panik dan berlarian mencari perlindungan. Dalam sekejap, suara gemuruh terdengar, diikuti oleh teriakan ketakutan dari mereka yang menyaksikan keajaiban mengerikan tersebut. Di tempat-tempat tertentu, penduduk yang sedang melakukan tindakan tak senonoh berubah wujud menjadi batu. Bentuk batu-batu itu menyerupai kelamin manusia, sebagai simbol kutukan atas dosa mereka. Penduduk yang selamat hanya bisa menangis dalam ketakutan dan penyesalan, menyadari bahwa murka para dewa telah menimpa mereka. Kutukan itu tidak hanya menghentikan perilaku menyimpang, tetapi juga menjadi pengingat abadi akan dosa yang telah dilakukan masyarakat Tindalun. Kampung yang sebelumnya makmur kini sunyi dan dipenuhi oleh batu-batu kutukan. Penduduk yang tersisa hidup dalam ketakutan dan kesepian, menghindari tempat-tempat yang dianggap sakral. Tetua adat mencoba memimpin upacara untuk memohon pengampunan kepada para dewa. Mereka mempersembahkan hasil bumi terbaik dan memanjatkan doa dengan air mata yang terus mengalir. Namun, meski ritual itu dilakukan dengan penuh hikmat, tidak ada tanda-tanda bahwa kutukan akan dicabut. Gunung Nona kini menjadi simbol peringatan bagi siapa saja yang mendekatinya. Legenda tentang kutukan itu menyebar luas ke seluruh negeri, membuat banyak orang takut untuk mengulangi kesalahan yang sama. Generasi baru yang lahir setelah kejadian itu diajarkan untuk selalu mematuhi nilai-nilai luhur dan menjaga kesucian hidup mereka. Penduduk yang tersisa memutuskan untuk mengasingkan diri dari dunia luar. Mereka percaya bahwa hanya dengan menjalani hidup sederhana dan penuh penyesalan, kutukan itu akan berangsur hilang. Mereka membangun tempat-tempat suci di sekitar Gunung Nona untuk memanjatkan doa dan menjaga hubungan dengan para leluhur. Setiap hari, penduduk yang selamat melakukan ritual pemurnian, membersihkan diri di sungai suci yang mengalir dari kaki gunung. Mereka hidup dengan penuh keheningan, menghindari segala bentuk godaan yang dapat membawa mereka kembali ke jalan yang sesat. Selama bertahun-tahun, mereka mencoba menebus dosa nenek moyang mereka melalui kerja keras dan doa yang tulus. Namun, kehidupan yang penuh penyesalan ini tetap tidak membawa kelegaan sepenuhnya. Beberapa dari mereka mulai mempertanyakan apakah kutukan itu memang dapat diangkat, atau jika mereka harus menerima nasib sebagai bangsa yang telah dilupakan oleh dewa. Perjuangan batin ini menjadi bagian dari perjalanan panjang mereka. Masyarakat Tindalun perlahan mulai menemukan hikmah di balik penderitaan mereka. Mereka belajar untuk lebih menghargai hidup dan menjaga hubungan dengan alam. Nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong kembali ditegakkan, menggantikan individualisme yang sempat merajalela.
Para tetua adat mengajarkan cerita kutukan ini kepada generasi muda sebagai pelajaran agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ritual-ritual adat yang sempat ditinggalkan kini kembali dijalankan dengan hikmat. Kampung Tindalun mulai memulihkan identitasnya sebagai komunitas yang kuat dan penuh kebijaksanaan. Legenda Gunung Nona pun menjadi cerita yang diwariskan turun-temurun. Penduduk sekitar gunung hidup dengan waspada, menjaga tradisi dan terus berdoa agar kutukan itu suatu hari akan sirna. Keberadaan batu-batu kutukan di sekitar kampung tetap menjadi pengingat abadi atas pentingnya hidup sesuai dengan ajaran leluhur. Bertahun-tahun kemudian, sebuah kejadian luar biasa terjadi. Langit yang selama ini selalu tampak suram di atas Gunung Nona perlahan berubah cerah. Penduduk yang melihat tanda-tanda ini segera berkumpul di lapangan utama kampung. Mereka percaya bahwa ini adalah jawaban atas doa-doa yang telah mereka panjatkan selama bertahun-tahun. Muncul sosok misterius dari puncak gunung, seorang pria tua yang mengenakan pakaian putih bersih dan membawa tongkat bercahaya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai utusan para dewa yang datang untuk membawa pesan perdamaian. Sosok ini menyampaikan bahwa meskipun kutukan tidak dapat sepenuhnya dihapus, masyarakat Tindalun telah menunjukkan penyesalan yang mendalam dan layak untuk memulai lembaran baru. Dengan bimbingan utusan tersebut, penduduk mulai membangun kembali kampung mereka dengan semangat yang baru. Batu-batu kutukan tetap dibiarkan sebagai monumen peringatan, tetapi kehidupan perlahan kembali normal. Cahaya kehidupan kembali ke Tindalun, membawa harapan baru bagi generasi mendatang.